Halo teman-teman, hari ini kita akan membaca sebuah dongeng yang merupakan cerita rakyat dari Serbia dan berjudul Gadis Bijaksana. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis yang bijaksana, bahkan lebih bijaksana daripada raja dan seluruh penasihatnya. Ayahnya sangat bangga terhadap putrinya. Dia berkata, "Putriku ini gadis terpandai di seluruh kerajaan." Akhirnya, raja mendengar perkataan ayah gadis itu dan diutuslah pengawal untuk menjemputnya. "Kudengar, kamu punya seorang putri yang tak tertandingi kepintarannya," kata raja. "Ya, benar sekali yang mulia," jawab sang ayah. "Kalau begitu, bawalah telur ini pulang untuk kau berikan kepada putrimu," kata raja. "Dan katakan kepadanya untuk menetaskan telur-telur itu. Jika berhasil, dia akan kaya raya. Tapi, seandainya gagal, kamu akan dihukum cambuk." Sang ayah membawa telur-telur itu ke rumah dan menceritakan perintah raja kepada putrinya. Tak perlu waktu lama bagi gadis itu untuk tahu bahwa yang dibawa ayahnya itu telur rebus. Keesokan harinya, gadis itu memberikan ayahnya sekotak kacang rebus dan membawanya ke tempat sang raja biasa berkuda. "Tunggulah sampai raja datang," katanya. Kemudian mulailah tanam kacang itu. Ayahnya melakukan yang diperintahkan putrinya. "Ya Tuhan, semoga kacang-kacang ini bisa menghasilkan panen yang besar," teriaknya. Raja itu terkejut melihat ada orang yang begitu bodoh mengira kacang rebus bisa tumbuh. Raja tidak mengenali dan belum hafal wajah ayah putri itu karena baru melihatnya sekali. "Orang malang," kata raja. "Bagaimana kamu bisa mengira kacang rebus akan tumbuh? Apapun yang diperintahkan raja akan mungkin terjadi," jawab si ayah. "Dan jika ayam dapat menetas dari telur rebus, mengapa kacang rebus tidak?" Raja mengamati pria itu lebih saksama dan akhirnya mengenalinya. "Kamu punya putri yang benar-benar pintar," katanya. "Ambillah kembali kacang-kacangmu itu dan kembalikan telur-telurku." Setelah raja menerima telurnya, dia memberikan kain linen kepada ayah putri itu. "Ambillah ini dan berikan kepada putrimu," katanya. "Dan buatkan untukku seperangkat layar untuk kapal besar. Jika berhasil, dia akan kuhadiahi separuh dari kerajaan ini. Tapi jika gagal, kamu akan dihukum cambuk." Keesokan harinya, gadis itu memberi ayahnya sepotong kecil kayu. "Bawalah kayu ini kepada raja," katanya. "Katakan pada raja, saya siap membuatkan layar. Tapi sebelumnya, mintalah dia untuk membuatkan kapal besar dari kayu ini agar bisa kupasangkan layar untuk kapal itu." Sang ayah melakukan yang diminta putrinya. Raja terkejut dengan kepintaran putri itu. Dia kemudian memanggil putri pintar itu. Putri itu mengenakan pakaian rumah dan sepatu usang. Meskipun demikian, dia tetap terlihat cantik seperti bunga di taman. Raja pun segera menyadari itu. Namun, dia masih ingin membuktikan bahwa gadis itu benar-benar sepandai yang dikatakan orang. "Katakan," kata raja, "suara apa yang bisa didengar ke seluruh penjuru dunia?" "Guntur yang bergema di bumi dan di surga," jawab gadis itu. "Dan perintah yang mulia di kerajaan ini." Raja puas dengan cara gadis itu menjawab. Dia lalu memutuskan untuk menjadikannya ratu. Namun, si gadis pintar itu berkata, "Hamba ini gadis miskin. Cara hamba tidak sama dengan cara yang mulia. Mungkin di kemudian hari yang mulia akan bosan dengan hamba dan memulangkan hamba. Berjanjilah jika hal itu terjadi, yang mulia mengizinkan hamba membawa barang yang paling berharga bagi hamba." Raja setuju dengan syarat itu. Diselenggarakanlah pesta besar untuk merayakan pernikahan itu.
Gadis itu tinggal di istana dan memerintah di kerajaan. Mereka hidup bahagia dalam waktu yang cukup lama. Namun, suatu hari ketika raja dan ratu akan pergi berkuda bersama, ratu berdandan terlalu lama sehingga raja marah. "Kamu hanya peduli pada perhiasan dan baju bagus," sergah raja. "Ambillah itu dan bawalah pulang ke rumah ayahmu, karena barang-barang itulah yang paling berharga bagimu." Gadis itu memohon agar diizinkan tinggal semalam lagi di istana agar raja berkenan makan bersamanya. Raja setuju dengan permohonan itu karena sebenarnya masih mencintai gadis itu. Ratu menuang anggur ke dalam cawan emas. Ketika raja tidak melihat, ratu meneteskan cairan penidur ke dalam cawan itu. Raja minum tanpa curiga. Tak lama kemudian, dia tertidur lelap. Ratu memerintahkan agar raja dibawa ke rumah ayahnya dan dibaringkan di sana. Ketika raja terbangun keesokan harinya, dia tersadar dirinya berada di rumah petani. Dia melihat sekeliling dan tampaklah ratu dengan pakaian lamanya. "Suamiku," kata ratu, "kamu berjanji jika memulangkan aku ke rumah ayahku, aku boleh membawa barang paling berharga bagiku. Kamulah barang paling berharga itu." Raja tak lagi marah. Dia memeluk ratu dan menciumnya dengan sayang. Mereka kemudian kembali ke istana. Sejak saat itu, raja dan ratu hidup bahagia selamanya. Nah, teman-teman, pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jangan lupa tulis di bawah ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!